Wahai para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang pendiri Muhammadiyah, mengatakan, ilmu tanpa agama adalah berbahaya bagi anak muda, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab kalau hanya anak laki-laki saja yang maju, sedangkan anak perempuan tetap terbelakang, maka akan lahir kepincangan. Kalimat ini menunjukkan bahwa membangun sebuah karakter tanpa panduan agama tidaklah dapat berjalan dengan benar, tetapi justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu, atau lebih buruk lagi, seringkali kita tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, beliau membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistemik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual, dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disiarkan kepada umat manusia, yang salah satu fungsinya adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Badi'uz Zaman Said Nursi sebagai The Nation of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang baik ini tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah untayan syarih Al-Quran yang berjudul Fungsi Al-Quran dalam membentuk kesolehan anak bangsa, dengan lantaran Quran Surah Yunus ayat 57.
secara semantik termasuk dalam Samarinda ingkari yang menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa sungguh telah datang kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk dalam membangun karakter. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Sofatul Tafasir menjelaskan ayat ini sebagai ibarat basyiran li jami'il bashar, berita gembira bagi seluruh umat manusia. Mengapa demikian hadirin? Sebab ternyata pada ayat ini terdapat 4 fungsi dari kitab suci Al-Quran dalam membentuk karakter. Pertama, mau'izatun min rabbikum. Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran dan nasihat dari Tuhan yang Maha Pengajar. Imam Al-Ghazali dalam Jawahirul Quran menyebutkan seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang sudah diketahui maupun belum, semuanya bersumber dari Al-Quran. Sebagai bukti teori Big Bang yang ditemukan oleh Edwin Hubble pada tahun 1925, ternyata jauh-jauh hari Al-Quran lebih dulu menyebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang baru. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup.
dengan bimbingan Al-Quran dan berperilaku sesuai petunjuk Al-Quran.